Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita anak-anak terang yang hidup dalam terang Tuhan, maka kita juga membawa terang kepada dunia. Dan inilah pertobatan kita yang terus-menerus, ialah keluar dari kegelapan, keluar dari hidup yang di bawah hukuman atas semua dosa-dosa dan kelemahan. Dan kita diingatkan oleh bacaan kedua bahwa keselamatan ini bukan usaha kita, tapi semata-mata karena rahmat Tuhan yang telah memberikan kepada kita Yesus Kristus, yang telah memberikan kita firman-Nya yang telah menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kita. Dan melalui firman Allah Yesus Kristus yang telah hadir di dalam dunia, itulah kita mengenal siapakah Allah, mengenal kasih-Nya, mengenal keselamatan yang diberikan kepadanya, kepada kita semua oleh-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, maka marilah kita memaknai pertobatan kita, sejauh mana kita telah terbuka menerima terang, dan yang kedua, bagaimana kita hidup di dalam terang itu sendiri. Ada sebuah cerita seorang bapak yang mau mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidupnya. Bapak ini seorang yang temperamental. Dia suka marah-marah, dia juga suka membenci, iri hati, dan dia mau meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik ini. Dia datang kepada seorang bijak, bagaimana saya bisa meninggalkan semua yang jelek itu dalam diriku? Aku sudah berusaha, namun selalu kembali dan kembali pada kebiasaan yang tidak baik itu. Dan seorang bijak tadi memberikan dia sebuah papan yang cukup besar, 1 meter kali 1,5. Dan dia memberikan dia juga beberapa paku. Dia katakan, coba setiap kamu marah, kamu ambil paku itu dan kamu tancapkan pada papan ini. Berapa kali kamu marah, setiap marah kamu tancapkan paku itu. Dan kamu mengatakan bahwa dengan memaku papan ini saya membuang kemarahan dan semua kebencian dan semua iri hatiku. Dan bapak tadi pulang dengan papan dan paku-paku itu. Setiap kali dia marah, dia ambil paku dan dia tancapkan paku itu ke papan itu dengan mengatakan, aku mau meninggalkan kebiasaan jelekku ini. Selamat tinggal kemarahan. Demikian dia lakukan beberapa kali, dan dia heran, ya, begitu banyak paku-paku di papan itu, tapi sifatnya juga belum berubah. Dan dia datang lagi pada orang bijak tadi mengatakan, sudah saya lakukan apa yang kamu katakan, tetapi saya juga belum berubah. Semakin banyak paku pada papan itu. Dan dia mengatakan, orang bijak tadi, itulah perbuatanmu yang telah melukai papan-papan itu.
Sekarang kamu mohon ampun pada Tuhan dengan cara mencabut paku itu. Setiap kali kamu mencabut paku, kamu mengatakan, saya mohon pengampunan Tuhan. Ampunilah saya. Dia lakukan hal itu sesampai di rumahnya. Dia cabut paku dan mengatakan, Tuhan, saya mohon belas kasihan, saya mohon pengampunan. Dia cabut lagi, saya mohon pengampunan. Dan seterusnya, sampai paku-paku itu habis. Namun juga ternyata masih ada sifat-sifat yang tidak baik itu. Dia datang lagi kepada orang bijak tadi dan mengatakan, semua sudah saya cabut dan saya mohon ampun pada Tuhan. Saya mohon belas kasih-Nya. Saya mohon kemurahan-Nya. Namun kadang-kadang sifat saya yang jelek itu masih muncul kembali. Dan orang bijak tadi mengatakan, coba lihat papan-papan yang kamu paku itu. Karena perbuatan-perbuatanmu, papan itu tidak utuh lagi. Karena perbuatanmu, maka papan itu rusak. Dosamu sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi akibat dari dosamu itu ternyata belum sempurna. Itulah gambaran dirimu yang terluka dan melukai. Lantas tugas berikutnya adalah bagaimana kamu harus menjadikan papan-papan yang berlubang itu, yang rusak itu menjadi baik. Kiranya cerita ini gambaran dari kita semua. Kita semua sudah diampuni Tuhan. Namun kita meninggalkan luka pada orang lain ataupun juga pada diri kita masing-masing. Memori kita mencatat semua peristiwa-peristiwa kedosaan kita. Dan memori itu adalah luka-luka dalam batin kita. Maka tidaklah cukup bahwa kita hanya memohon pengampunan pada Tuhan kalau kita tidak mengampuni. Tidak cukup bahwa kita menerima terang Tuhan tetapi kita tidak membawa terang. Maka dalam doa Bapa kami diajarkan pada kita supaya kita juga mengampuni orang lain. Termasuk juga mengampuni diri kita sendiri. Dalam pengampunan yang kita berikan itulah kita menerangi, kita menambal kembali luka-luka yang kita hadapi. Dan kita sadar bahwa inilah tugas yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyembuhkan dunia. Betapa banyak orang-orang yang hidup dengan luka-luka. Seperti papan yang tadi kena paku-paku itu. Maka Tuhan Yesus setelah bangkit dari kematiannya untuk menebus dosa-dosa, Dia masih juga datang dalam diri para murid. Dia masih juga datang kepada dua orang muridnya yang terluka oleh kesedihan ketika ditinggalkan Tuhan. Dan dia membiarkan muridnya tadi bercerita dalam perjalanan menuju kepada Emmaus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kiranya jelas memang keselamatan bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita,
Tapi itulah usaha Tuhan dan pekerjaan Tuhan yang harus kita teruskan. Kita tidak hanya cukup memohon kesembuhan dan mengharapkan keajaiban-keajaiban. Namun Tuhan mau juga kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Tidak cukup kita berdoa, tapi kita juga harus minum obat, kita juga harus menjaga hidup kita, makanan kita, pola hidup kita, pola tidur kita, dan seterusnya. Sehingga disitulah kita menambal kembali semua luka-luka dalam papan memori kita, di dalam ingatan-ingatan kita. Kita harus mengganti, menambal semua lubang-lubang di dalam kehidupan kita. Maka dalam surat Yakobus mengatakan hendaknya kamu saling mengakui kesalahan dan saling mengampuni supaya kamu sembuh. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Banyak orang yang mohon doa, namun kalau dia sendiri tidak berdoa, lantas juga mukjizat Tuhan tidak terjadi. Karena imanmu yang menyelamatkan. Tuhan sudah memberikan terang, tetapi kalau terang itu kita sembunyikan, kita tidak lagi hidup dalam terang. Maka dikatakan bahwa cahaya Dian itu harus ditaruh di atas kaki Dian, tidak ditaruh di bawah gantang. Maka marilah kita melengkapi pertobatan kita. Saatnya kita juga memohon pengampunan dalam pengampunan dosa. Tapi alangkah pentingnya apa yang disebut penitensi, yaitu penebusan kita. Kita sudah ditebus oleh Tuhan, tapi karya penebusan ini harus kita jalankan. Dalam pengadilan terakhir dengan jelas Tuhan memberitahu kepada kita. Penebusan yang tidak dijalankan membuat orang tetap ada dalam kedosaan. Dikatakan bahwa ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, kamu tidak mengunjungi aku, tidak menerima aku. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak mengunjungi aku, dan seterusnya. Intinya bahwa karya Tuhan, keselamatan Tuhan, tidak hanya kita terima, tetapi harus kita lakukan. Harus kita wartakan. Kita tidak hanya mohon kesembuhan, tetapi kita akan sembuh juga kalau kita berdoa dan menyembuhkan orang lain. Karena kehadiran kita bukan anak-anak gelap yang melukai, yang bersembunyi, menyembunyikan terang. Tetapi kita diajak, mari kita bersama saling mengasihi, saling mengampuni, saling menyembuhkan, bukan saling melukai. Sehingga alangkah indahnya dunia ini bila itu terjadi. Permohonan-permohonan kita hari ini adalah juga tugas yang harus kita lakukan. Kalau Anda memohon pengampunan, Anda juga harus
mengampuni. Kalau saudara memohon penyembuhan, Anda juga harus menyembuhkan dengan kata-kata yang baik, dengan pikiran yang baik. Kalau saudara memohon supaya mendapat rezeki, baiklah kita juga menjadi rezeki bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita bersama meneruskan karya keselamatan Tuhan itu di dalam ucapan, tindakan, bahkan mulai dari pikiran-pikiran kita masing-masing. Sehingga sabda Tuhan sungguh hidup di dalam diri kita. Sehingga seperti Nikodemus yang datang pada waktu malam mencari terang. Dia mendapatkan terang Kristus dan akhirnya dia juga menjadi terang bagi saudara-saudaranya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hanya dengan menerima Yesus, menerima terang Tuhan, kita akan membawa terang. Dan dengan membawa terang, kita semakin memancarkan dan semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan, karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita belajar dari bacaan pertama Perjanjian Lama bahwa mereka masih hidup di dalam kegelapan. Dan dalam kegelapan seringkali orang juga gelap mata, gelap pikiran, sehingga mereka hidup di dalam kekacauan. Tidak lagi tahu mana yang baik dan buruk, tidak lagi tahu mana yang benar dan salah, tidak tahu mana yang membawa terang, karena mereka ada dalam kegelapan. Maka marilah kita menjadi anak-anak terang, dan kita meneruskan terang itu. Marilah kita menyembuhkan luka-luka akibat dosa, menyembuhkan luka-luka dalam diri kita masing-masing maupun juga pada orang lain. Tuhan mau supaya kita melakukan apa yang difirmankannya, apa yang telah diberikan kepada kita. Hanya dengan kasih, dunia ini akan indah, dan melalui kasih Allah yang abadi, kita semua membawa kesejukan, keteduhan, membawa pengampunan dan kemurahan hati, sehingga kita tidak terombang-ambing di dalam dunia yang menawarkan kepada kita segala kesenangan-kesenangan, namun juga kesenangan itu akan membawa dan melukai kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Mari kita bersama berdoa, karena dengan doa-doa kita, terang Tuhan juga memancar di dalam kehidupan kita. Seperti Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikian doa kita juga harus menjadi perbuatan-perbuatan kita. Sehingga perbuatan-perbuatan kita adalah juga bagian dari iman, bagian dari doa, bagian dari terang yang kita pancarkan. Dan terang yang memancar itu juga akan menghanguskan semua dosa-dosa pribadi kita maupun juga semua kesembuhan luka-luka jiwa kita.